Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babat Nusantara. Beragam sastra, budaya hadir di sini. Ikuti terus channel Babat Nusantara untuk menambah wawasan dan belajar bersama pastinya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Mantra dan Jati Diri Bangsa oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pusaka Indonesia terhampar luas dari puncak gunung, pusat-pusat kota tua, pedesaan, candi, hingga pulau-pulau dan lautan beserta isinya, termasuk juga seni budaya, keanekaragaman alam dan budaya yang ada di Nusantara merupakan pusaka bangsa yang dapat memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu sumber informasi kebudayaan daerah yang sangat penting, artinya dalam upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional adalah naskah-naskah kuno. Pada dasarnya, naskah-naskah lama itu merupakan dokumen budaya yang berisi data dan informasi tentang pikiran, perasaan, dan pengetahuan dari suatu etnik atau kelompok sosial budaya tertentu, sekaligus sebagai unsur budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat, yang melahirkan dan mendukung naskah-naskah kuno tersebut. Karena itu, peninggalan suatu kebudayaan berupa naskah termasuk dokumen yang paling menarik bagi para peneliti kebudayaan lama. Artefak sebagai peninggalan sejarah berbentuk puing bangunan seperti candi, istana raja, pemandian suci, dan lain sebagainya, bisa memberi kesan mengenai keagungan budaya lama. Namun, peninggalan berbentuk sisa bangunan itu belum sanggup memberi informasi langsung yang mencukupi mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat yang membangunnya. Karena hal itu hanya dapat kita ketahui lebih mendalam melalui peninggalan dalam bentuk naskah. Dalam seminar nasional yang membahas masalah naskah kuno Nusantara, belum lama telah dinyatakan bahwa memang tidak semua komunitas masyarakat Nusantara memiliki dan menyimpan khazanah pernaskahan tersebut. Tidak semua kelompok etnis di Nusantara memiliki peninggalan tradisi tulis berupa naskah. Di Indonesia ada sekitaran 500 suku, tetapi yang memiliki naskah tradisional antara lain suku Jawa, Sunda, Bali, Sasak, Batak, Madura, Rejang Lebong, Aceh, Melayu, dan Bugis. Ada ribuan naskah tradisional yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang memerlukan penanganan serius. Lewat seminar ini, diharapkan menjadi bukti usaha memelihara, mengembangkan, dan meneruskan warisan budaya bangsa. Naskah tradisional sebagai peninggalan sejarah dan intelektual bersama nilai-nilai kultural dan religius masyarakat, untuk dapat bangkit menjadi bangsa yang cendekia, berbudaya, dan arif di hadapan tantangan globalisasi. Banyak naskah kuno di dalam keraton yang disebut Kawruh, Piwulang, atau pitutur luhur dari para leluhur yang dikemas dalam pelbagai naskah
yang tersimpan sebagai pusaka. Naskah itu bisa berupa babat, serat, sastra pewayangan, sastra suluk, dan sejenisnya. Babat umumnya berisi tentang sejarah kerajaan atau tokohnya. Serat berisi tentang ajaran-ajaran atau piwulang atau kisah dalam dunia pewayangan, khususnya kisah Mahabharata dan Ramayana. Suluk berisi ajaran mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, ajaran moral, dan lain-lain. Babat bukan sejarah dalam arti historis kronologis, tetapi lebih sebagai alat tutur luhur yang berisi petuah dan nasihat. Sastra pengaruh India mendominasi Jawa dalam waktu yang cukup lama, karena baru pada zaman Majapahit muncul pembaharuan sastra Jawa dengan lahirnya Kitab Negoro Kertogomo. Sastra ini mereformasi mitologi India yang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat Jawa, yang tokoh-tokohnya kemudian diganti dengan tokoh-tokoh Majapahit secara real. Setelah agama Islam masuk, muncullah kitab suluk Seloka, berisi ajaran serta tuntunan bersatunya makhluk dengan Tuhannya. Berbeda dengan pandangan Jawa Hindu, seseorang hanya bisa berhubungan dengan Tuhan kalau dia itu pendeta, raja, dan pujangga. Mereka inilah yang dapat bersatu dengan dewa. Sedangkan kitab-kitab suluk Seloka mengajarkan seseorang dapat berhubungan dengan Tuhannya tanpa perantara. Dan ini berarti suatu penghargaan individu yang sangat tinggi. Pada zaman Islam ini, muncul naskah-naskah berisi mantra-mantra yang berciri mitologi Islam, seperti kitab Ambiya Jawi, Serat Anggit Kidung Berdongo, Serat Puji yang masih tersimpan di Keraton Yogyakarta. Lahir pula sastra piwulang seperti Serat Niti Sruti, Serat Niti Projo, dan Serat Sewaka, yang ketiganya berisi petunjuk cara mengabdi kepada raja dan cara memerintah. Bentuk metrum macapat juga muncul dalam karya sastra sejarah seperti Babat Giyanti, Babat Pakepung, Babat Prayut, dan sebagainya. Pada zaman itu, muncul karya futuristik yang digubah oleh pujangga Ronggo Warsito yang terkenal ramalannya dalam serat Kolotido. Dengan membuka lembaran Babat Giyanti, barangkali kita dapat bercermin diri akan keberadaan kita sekarang. Tatkala Pangeran Mangkubumi bergerilya di kawasan Kedu, dan kebenaran pernah berujar secara bersahaja, yang dikutip dalam Babat Giyanti, Satuhune Sri Noropati Mangunahnya Brangti Wijayanti. Ucapan itu menunjukkan keprihatinan beliau bahwa kultur barat sebagai akses gencarnya politik kolonialisme Belanda yang mencekik akan membuat raja-raja Jawa terkena demam asmara dan lemah, lunglai, tanpa daya. Keadaan ini harus dihadapi dengan Wijayanti untuk bisa berjaya dan tampil sebagai pemenang. Maka dianjurkannya Puwarane Sung Awardi Gegat Wiyati. Untuk menjadi pemenang, seorang raja haruslah meneladani sikap tulus tanpa pamrih,
agar bisa menyambut cerahnya hari esok yang laksana biru nirmala. Ungkapan ini rasanya ada paralelisme sejarah dengan keadaan sekarang. Di saat menghadapi hantaman derasnya arus globalisasi, mengharuskan kita bersiap diri untuk meningkatkan kualitas dalam semua aspek kehidupan. Selain harus eling lan waspada menghadapi berbagai godaan dan cobaan di zaman kolotido ini, di mana banyak hal yang diliputi oleh keadaan yang serba tidak-tidak, penuh was-was, keraguan, dan ketidakpastian. Mantra adalah suatu idiom atau kata khusus yang mempunyai arti tersendiri, bahkan menyimpan kekuatan dahsyat yang terkadang sulit diterima akal sehat. Dan menurut ajaran agama Hindu, mantra adalah kata-kata yang diyakini sebagai wahyu yang diterima oleh manusia pilihan, sebagai alat komunikasi khusus dengan Tuhan atau dewa-dewa yang merupakan manifestasi dari kekuatannya. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau mantra begitu dikeramatkan, dan tidak boleh sembarang orang mengucapkannya sebelum pernah mewinten atau disucikan secara ritual. Selain itu, tidak boleh pula diucapkan di tempat-tempat yang tidak pantas. Demikianlah konsep mantra menurut Hindu. Setelah masuknya Islam, pemantraan masih tetap dikenal dalam hasanah mistik kita. Mungkin hanya istilah-istilah saja yang berbeda. Muhammad kang mengaku rasa. Demikian bunyi mantra kaligrafis. Rajah penolak bala di bangsal kencana, Kraton Yogyakarta. Dari sini menjadi jelas bahwa pengertian dan penerapan mantra tidak hanya diucapkan atau dinyanyikan, tetapi dapat pula dimantrakan pada berbagai medium, seperti bangunan disebut rajah, tertulis dalam aksara Jawa atau Arab, pusaka, asimat, gamelan, kereta, bedaya, misalnya bedaya Semang, sesaji dengan segala ubah rampenya, gunungan sekaten, labuan, serta benda-benda lain. Mantra yang awalnya merupakan doa yang bersifat privat dan vertikal spiritual karena diyakini sebagai wahyu Tuhan dalam pemahaman agama Hindu, telah berkembang ke sifatnya yang horizontal kultural. Dalam pengembangan sifatnya yang kedua ini, mantra dapat menjadi media defensif atau agresif sebagai kanuragan untuk pertahanan diri, atau guna-guna yang keduanya bisa mengandung tujuan positif ataupun negatif. Mantra di lingkungan keraton banyak tersebar di berbagai kakawin, kitab, primbon, babat, serat yang umumnya diselipkan di dalam isi naskah yang beraksara Jawa dengan aksara Arab. Selain itu, ada yang sudah melekat pada pusaka keraton karena terbawa oleh sejarah pembuatan atau perolehan pusaka itu sendiri. Sebagai contoh, kumbang ali-ali yang berbentuk cincin, pusaka keraton Kesultanan Yogyakarta. Pusaka ini memang kurang diketahui masyarakat umum. Bentuknya sederhana, tetapi punya nilai historis tinggi. Sebab cincin itu pernah digunakan Pangeran Mangkubumi ketika masih muda untuk menempa diri. Bersama pendereknya, beliau mesurogo dan olah kebatinan di sepanjang Kali Pepe, Surakarta. Sesungguhnya latihannya sederhana, cincin dilepas
dan dilemparkan ke dalam sungai. Kemudian Pangeran Mangkubumi menyelam mencari cincin tersebut sampai mendapatkan kembali. Mengapa Pangeran Mangkubumi gemar berlatih menyelam di Kali Pepe? Kalau dicermati mengandung ajaran yang sangat dalam. Bukankah sungai merupakan sumber hidup bagi semua makhluk di dunia? Air dalam pemahaman Jawa berkaitan dengan rasa. Dengan demikian, sebenarnya Pangeran Mangkubumi melakukan olah rasa untuk menemukan sumber hidup sejati, yang tiada lain adalah Sang Maha Pencipta sendiri sebagai sumber kehidupan adikodrati. Nama sungainya adalah Kali Pepe. Pepe merupakan perwujudan protes anak manusia menantang sinar matahari. Ini merupakan perlambang niat dan tekad yang kuat untuk meneges, mencari kehendak Allah yang sejati. Mencari cincin di dalam sungai merupakan sebuah perlambang pencarian sekaligus membentuk raga agar siap diri sebagai sosok pemimpin dalam menghadapi segala cobaan. Penyelaman yang demikian lama ketika mencari harus menahan nafas, menutup bebahan hawa sanga atau berkonsentrasi, bertujuan menemukan cincin yang merupakan tanda ikatan antara manusia dengan Tuhan Sang Maha Penciptanya. Ikatan batin ini perlu dijaga, sebab dalam pemahaman Jawa, huruf pertama aksara Jawa Ho mengandung makna Hono Niro Wahono Ning Hyang, bahwa manusia itu ada, sebenarnya merupakan gambaran dari Allah sendiri. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga citra Allah di dalam dirinya. Ketika menjalankan laku, Pangeran Mangkubumi mencoba menyelami substansi makna pitutur luhur yang termuat dalam tembang lama. Urip iku pindho pesate warastro saka Gendhawa kang pinentang. Lamun meleset saka lesone bilaeni. Hidup ibarat anak panah yang meleset dari busur yang direntangkan. Jika tidak mengenai sasaran, bisa berbahaya. Konon pernah terjadi perdebatan tentang berbagai kitab Jawa kuno. Arjuna Wiwaha, Bima Suci, Ramayana, dan ayat-ayat Al-Quran yang direkam dalam serat cebolek. Dalam forum itu, Pangeran Mangkubumi datang terlambat karena baru berperang melawan Ama Mentek atau setan anak kecil yang dipercaya menyebabkan kerusakan tanaman padi. Dengan berperang pada ayat-ayat suci Al-Quran sebagai mantra, beliau dapat mengalahkan Raja Mentek yang kemudian mengabdikan diri kepadanya. Apabila di kemudian hari Mangkubumi dalam kedudukannya sebagai Sultan Hamengkubuwono I bertapa di tengah air di kompleks Taman Sari, baginya air bukanlah sekedar tempat among suka, melainkan tempat menunaikan laku demi masyarakat petani. Tradisi pembuatan kolam di sekitar istana juga sudah terlihat di Keraton Pleret yang dibangun Sultan Agung pada bagian akhir pemerintahannya dengan membendung Sungai Opak dan Winanga. Sesungguhnya Taman Sari adalah bangunan irigasi dalam konteks peradaban kota pra-industri. Dalam membangun oriental despotisme yang membuat ketergantungan kaum tani kepada para elit kerajaan.
dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Sanata Dharma, Alexander Sudewa menyebutkan, mengingat pada zaman Serat Cepolek, Mangkubumi dimitoskan sebagai penakluk Raja Mentek. Kiranya pada waktu pembangunan Taman Sari 25 tahun kemudian, mitos ini masih tetap melekat. Masjid kecil di Taman Sari yang hanya dapat dimasuki lewat lorong bawah air sumur Gumuling diperkirakan berfungsi sebagai tempat samadhi untuk menjinakkan Raja Mentek yang telah ditundukkan olehnya. Menurut hemat saya, deskripsi dan analisis Profesor Dr. Alexander Sudewa itu perlu kita cermati bersama saat akan melakukan renovasi kompleks Taman Sari dalam rangka kerjasama dengan pemerintah Portugal. Sebagaimana telah diuraikan di muka, mantra-mantra yang termuat dalam naskah-naskah kuno di keraton tersebar-sebar di berbagai bagian isi naskah. Pada umumnya tertulis dalam aksara Arab. Penelitian yang tuntas, menurut pendapat saya, perlu dilakukan oleh para ahli, bukan sekedar dengan transliterasi dan translasi ke huruf Latin, tetapi hendaknya dapat disusun sedemikian sehingga kita dapat menggali dan memahami maknanya. Siapa tahu kelak isinya bisa menjadi sumbangan dalam mengukuhkan jati diri bangsa ke depan. Sri Sultan Hamengkubuwono X, sering disingkat HB10, lahir 2 April 1946, yang lahir dengan nama bendera Raden Mas Herjuno Darpito, adalah Raja Kesultanan Yogyakarta yang bertahta sejak tahun 1989. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjabat sejak 3 Oktober 1998. Anak laki-laki tertua dari Sultan Hamengkubuwono IX dari istri keduanya. Hamengkubuwono X lahir dengan nama BRM Herjuno Darpito. Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi, dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudipyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Hamengkubuwono adalah seorang lulusan Fakultas Hukum jurusan Ketatanegaraan di Universitas Gadjah Mada pada 1983. Hamengkubuwono X juga sempat memimpin keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Penobatan Hamengkubuwono X sebagai Raja Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989 dengan gelar resmi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngologo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 11 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah sabda raja pertama yang diucapkan pada tanggal 30 April 2015, gelarnya Sultan kemudian berubah menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun
Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng ka-10 Suryaning Mataram Senopati ing Ngalogo langgeng ing Pawono langgeng ing Tata Panatagama. Penobatan bendera Raden Mas Herjuno Darpito sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta merupakan yang pertama kali di dalam sejarah Republik Indonesia setelah semua pendahulunya dinobatkan di bawah pemerintahan VOC maupun Hindia Belanda. Kegiatan organisasi. Hamengkubuwono X aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai jabatan, di antaranya adalah Ketua Umum Kandida DIY, Ketua DPD Golkar DIY, Ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Maduksimo pada bulan Juli 1996, diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2010 bersama dengan Surya Paloh. Hamengkubuwono X mencetuskan pendirian Nasional Demokrat. Setelah Paku Alam VIII wafat dan melalui beberapa perdebatan pada 1998, ia ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan 1998 sampai 2003. Dalam masa jabatan ini, Hamengkubuwono X tidak didampingi wakil gubernur. Pada tahun 2003, ia ditetapkan lagi setelah terjadi beberapa pro kontra sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003 sampai 2008. Kali ini dia didampingi wakil gubernur, yaitu Paku Alam IX. Sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ia tidak mengubur penghargaan dan piagam pengakuan. Menurutnya, peradaban kota memerlukan sentuhan kasih dan hati nurani. Kota kita tidak memerlukan kata pujian yang berlebihan. Dia hanya perlu sentuhan kasih dari hati nurani kita. Kutipan dari Monumen Tapak Prestasi Yogyakarta. Sudah semestinya keistimewaan Jogja adalah untuk Indonesia, bahwa menjadi Jogja adalah menjadi Indonesia. Kalimat tersebut disampaikan dengan penuh penekanan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X dalam pembukaan Festival Kesenian Yogyakarta ke-29 di depan gerbang kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepatihan, Yogyakarta. Menjadi Jogja, menjadi Indonesia. Kalimat tersebut dimaknai bahwa karakter Jogja akan selalu menguatkan Indonesia. Mahasiswa, seniman, akademisi, wisatawan, dan terutama masyarakat Jogja diharapkan terus membawa nilai-nilai kejogjaan ke berbagai titik di Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain Hamemayu Hayuning Bawono yang menciptakan kenyamanan, Manunggaling Kawula Gusti yang mengajarkan ketauladanan, Golong Kilik yang mencerminkan gotong royong,
watak satria, sawiji, greget, sengguh ora mingko, yang dimaknai sebagai jati diri yang kuat tetapi tetap terbuka. Itulah tadi sekelumit cerita dari Babat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.